Ya karena gini loh, Iya. luka yang bener-bener yang kayak terus kok gue sebagai jadi pahlawannya dia nggak pernah sedikit pun lu hargain gue gitu. Lu Oke. kakak lu gitu kan, siapa lagi mau belain? Apakah temen-temennya dikasih itu semuanya mau bela kalau ada masalah? Enggak kan, selalu gue yang selalu jadi garda terdepan buat dia. Tapi Iya. kenapa gitu, kayak Oke. gue tuh nggak dianggap gitu, sampai makan malam aja sama Fuji segala macam gue nggak dianggap, nggak diajak Oke. seenggaknya. Kenapa? Lu iri nggak diajak makan malam sama Fuji? Berarti kan nggak dihargain dong otomatis. Ya, mungkin emang buat dia kan emang makan malam terbatas mungkin. Terbatas gimana ya? Emang lu harus banget gitu kalau mereka jalan sama Fuji lo ikut gitu. Nah di situ juga gue masih bilang, ya kok gue nggak diajak. Ada saya sorry kak, gini nggak ada, dibaca doang. Gue terus udah gitu chat ke Abdul, chat ke kan dibaca doang. Jadi lu marah gara-gara nggak diajak makan Nggak itu. keluarga sama Fuji? Kan tadi gitu? kan aku bilang dia ngomongin ke temennya, Iya. temennya capture. Berarti kan kemarin nangis. Jadi gara-gara itu. Nangis Oke. nangis palsu dong. Pecah lah gue di situ. Terus? Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ada aja si kakak Marissa Icha, nampaknya kini ngarang cerita untuk sekaligus menyerang Fuji dan Marissa Icha yang makin nempel kayak perangko seperti saudara, dan sudah akan menjadi calon ipar dari Fuji karena sudah sangat dekat dengan Frans. Tapi memang dengan Irene, Marissa Icha dengan kakaknya sendiri sedang berkonflik panas. Dan kini Irene Bermawi membuka cerita lama konflik antara Fuji dan Mayang awal-awal dulu saat almarhum V dan B meninggal dunia. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kali ini kita lansir dari akun Interkini. Dalam akun itu diunggahlah sebuah capture dari akun Instagram Ningkoti. Nampaknya Ningkoti ini adalah sahabat dari Irene Bermawi. Di situ dia mengunggah sebuah DM dari kakaknya Marissa Icha, yaitu Irene Bermawi. Nampak dari situ foto profilnya. Dia mengatakan, perhitungan katanya Fuji. Kemudian dijawab oleh Ningkoti, kok di depan kelihatan baik si Suciati? Suciati ini adalah panggilan kakak dari Marissa Icha kepada Icha, dipanggil Suciati untuk menyamarkan nama. Tapi kalau aku lihat Suciati jahat banget sama M dan Pak D. M nampaknya yang dimaksud adalah Mayang, sedangkan Pak D adalah Dodi. Gara-gara Mayang dituduh bawa baju satu tas VA, dia dihujat banyak orang. Dan kita memang tahu saat itu Marissa Icha mengklarifikasi soal Mayang yang ditegur oleh Fuji saat Fuji di Surabaya mendampingi Gala yang belum pulang ke Jakarta karena dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Saat itu Mayang tiba-tiba katanya memakai baju Vanessa dan ditegur oleh Fuji agar izin dulu kalau mau pakai baju karena di situ banyak baju yang merupakan baju endorse dan harus dikembalikan ke yang punya. Namun disitulah Dodi kemudian tersinggung dengan teguran dari Fuji, dan sejak itulah hubungan di antara kedua keluarga itu mulai memanas. Dan kemudian Marissa Icha di dalam podcast di Langit Entertainment mengklarifikasi hal itu. Katanya bukan hanya satu baju yang dipinjam, tetapi akan membawa tas berisi penuh baju-baju Vanessa yang akan dibawa Mayang. Di situ yang mengungkapkan adalah Marissa Icha. Kemudian di sini kata Irene Bermawi itu merupakan strategi Marissa Icha untuk menuduh Mayang.
Iya sih anjing, padahal yang bawa tas umpetin dia. Gue yang suruh ambil ke rumah Fuji. Nah, begitu kata si Irene. Kemudian diberikan caption oleh Ning Koti, kalau bukan iblis jahanam apa namanya? Bedebah kau Markisut, semoga semua yang pernah kamu lakukan tidak terjadi sama anak gadismu itu. Makasih Kak Irene Bermawi udah bantu membersihkan fitnah yang ditujukan ke Mayang. Bongkar terus topeng dia Kak, supaya para pendukungnya sadar siapa Markisut. Nah, begitu. Jadi jelas ya, di sini Markisut dituduh oleh mereka berdua yang membuat strategi sehingga akhirnya Mayang dihujat oleh seluruh Indonesia. Tapi siapa yang percaya? Karena netizen banyak yang percaya kepada keluarga Haji Faisal dan juga Fuji. Kemudian dijawab oleh akun Interkini. Duh Koti, si pendukung Tafir tapi teriak-teriak iblis jahanam. Terus yang lu dukung itu apa? Pria kesatria idaman para wanita? Atau tipe suami idaman buat anak-anakmu? Manusia hari ini ngomong A, besok B, lu jadikan sandaran. Yang dimaksud adalah kakak Marissa Icha yang memang sebelumnya membela Marissa Icha, kemudian kini menyerang Marissa Icha habis-habisan dan berkomplot dengan Safir. Terus berubah hanya karena nggak diajak makan bareng lagi. Kagak salah denger gue, lo nyumpai anak gadis orang. Pikirin aja nasib anak gadis lo yang punya emak pembela KDRT plus tukang selingkuh plus putar balik fakta. Kebanyakan koar-koar tanpa bukti sama dengan hoax, kata akun Interkini. Astagfirullah, dijawab oleh Mama Mince, sama-sama pendukung dari Haji Faisal. Dia pendukung mau kondomin, kiri bilang bos, selebel. Walah janda anak 3 atau pantesan pembela duda. Serius Iren itu siapalah guys, kok jadi nambah pemain figurannya. Sayangnya di blog akumin Nining berkacamata. Tadi DM-in kasih tahu itu. Si Iren ngapa sih mabok kecubung weo gadung. Makin kesini kok banyak banget orang-orangan sawah bermunculan. Kirain udah kena adab. Kasian yang pihak sebelah mau duit aja kudu bikin dosa dulu. Ups, siapa dia? Bukan ranahnya ikut campur mulu, ntar jadikan tersangka baru KO. Iren kakaknya Kak Icha bukan? Tolong deh, mending si Iren sama Kafir suruh tes narkoboy aja. Dia marah karena nggak diajak makan keluarga F. Dia damai karena diajak makan si sapi. Oh ternyata dia cari makan. Cireng lo yang disuruh ambil tas. Wait. Kenapa sih Ning Nong nggak pernah kumpul lagi sama timnya? Biasanya ada orang komen di situ dia gentayangan sama kayak tespek. Mau tanya yang namanya Irene itu siapa? Yang gue heran si Iren siapa? Perasaan dulu nggak ada namanya Iren. Kenapa sekarang tiba-tiba muncul dan bilang tentang tas yang dibawa si M? Dulu juga kan yang bilang orang di rumah almarhum B sama V kan? Dia bilang kalau barang-barangnya almarhum V dibawa setas. Si Iren ini dia tinggalnya di mana? Dia orang rumah juga kah? Kalau bukan, kenapa dia ikut ngelurusin? Suka lucu gitu ya kubu sana kalau bikin pembenaran.